Silakan yang mau bertanya. Atau mungkin ada yang hendak menambahi materi, mungkin ada yang kurang gitu. Dipersilahkan bagi teman-teman. Ada puasa nih, jadi lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puasa. Oh, ya. Silakan, silakan. Izin bertanya, permakanya. Izin bertanya. Jadi kan pertanyaan saya mungkin agak apa dikit, agak apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kan ada namanya yang yang dipaparkan oleh pemakalah tadi ada namanya qiraat sabah. Ini kan sebetulnya saya bingungnya di sini. Qiraat sabah yang kita kenal itu berarti adanya termasuk karena adanya juga turunnya Al-Quran itu dalam sabatu ahruf ini. Jadi pertanyaannya, yang, jadi pertanyaannya itu bagian dari mana? Apakah dari yang tujuh ini juga cuman ada pemecahan setelahnya atau bagaimana? Atau bahkan mungkin ada kita kenal qiraah yang 14 gitu. Sebentar. Mungkin itu Jadi pertanyaannya pembekalan. spesifikasi pertanyaannya bagaimana? Apakah ada kaitannya dengan qiraat yang tujuh ini atau memang itu pecahan dari qiraat yang tetap dari qiraat yang tujuh ini berkembang dia menjadi 14 atau berkembang menjadi 10 atau bagaimana? Oke, baik. Kami tampung terlebih dahulu. Untuk yang lain, Terima kasih teman-teman. sama-sama. Mana lagi nih yang bertanya?
Sudah pada ini ya, pada lemes ya. Mungkin karena masih belum ada tambahan pertanyaan dari pemakalah, mungkin ada yang mau menjawab pertanyaan yang telah masuk terlebih dahulu. Kak Mahalu Khairi, Kak Arif. Oke, baik. Saya izin sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bertanya, mungkin saya coba untuk menjawab pertanyaan dari Kak Samsul Bahri. Sedikit saya ulangi pertanyaan tadi. Tadi pertanyaannya, apakah Sabah Ahruf ini, kiraat 7 tadi berkaitan dengan Sabah Ahruf gitu ya? Dan kiraat 7 ini, kiraat 14 itu merupakan perkembangan dari kiraat 7 gitu? Ya, Atau apakah gimana? apakah apakah itu perkembangannya? Kan ada yang kita kenal 10 imam qiraat, ada 14. Apakah itu perkembangan dari yang 7 itu? Itu pertanyaannya berarti ya? Ya, Baik, saya izin menjawab. Di sini kan tadi saya ada menjelaskan terkait perkembangan alur daripada kiroat tadi ya, macam-macam bacaan Al-Quran. Jadi awalnya Rasulullah itu sudah habis apa namanya menyampaikan berbagai macam bacaan Al-Quran ini, eh, terkait macam-macam cara bacaan. Kemudian pada masa tabi'in itu mulai para masyarakat itu menjadikan satu ilmu Quran ini, bacaan-bacaan Al-Quran ini menjadi ilmu khusus yang kayak penting nih untuk dipelajarin. Nah, kemudian berterusan berkembangnya waktu, kemudian nah, mengingat ada hadis tentang 7 ahruf ini, nah dari ini kan semakin turun ya, semakin ke generasi. Nah, di sini eh, karena maraknya eh, bacaan-bacaan Al-Quran ini, banyak versi-versi bacaan yang semua ini mengaku bahwa sumbernya dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian para para ulama ahli Quran ini, eh, untuk menjaga suatu usaha untuk menjaga kemurnian Al-Quran, maka dilakukanlah penelitian oleh ulama ahli Al-Quran untuk menyeleksi, kemudian menguji kebenaran dengan kaidah atau 3 syarat itu tadi, punya sanad yang mutawatir dan mutasil. Kemudian sesuai dengan Rasul Utsmani, kemudian sesuai dengan kaidah tata bahasa Arab. Nah, dari penelitian tersebut setelah diuji kesahihannya, diuji kemutawatirannya dan lain sebagainya, maka yang menurut kesepakatan para ulama itu ada 7. Nah gitu. Adapun bagaimana kiraat-kiraat yang lain, nah itu dari yang saya baca itu merupakan apa namanya? Kan ini kan sudah diseleksi-seleksi ini. Mungkin ada seleksi lain. Di sini kan ada kiraat 10 dan kiraat berapa? Kiraat 14 ya. Nah, itu dari yang 7 ini, nah 7 inilah ambilan yang eh, dari yang saya baca ya. Ini entah saya salah pemahaman, itu yang lebih lebih kuat dari hasil seleksi tadi, dari uji tadi. Nah, ada juga yang menambahkan, memasukkan nama-nama imam di sini dalam kelompok qiraah asyarah misalnya. Nah, itu. Jadi bukan perkembangan tapi cara penyeleksiannya kalau pemahaman saya ya. Mungkin bisa dikoreksi nanti kepada teman-teman. Mungkin ada eh, saya kembalikan dulu. Itu jawaban saya dulu. Jawaban saya. Mungkin ada teman lain yang ingin menambahkan atau mengoreksi, dipersilakan. Bagaimana Pak Samsul Bahri? Bisa dipahami jawaban saya tadi? terima kasih Pak. Apakah ada lagi yang tidak bertanya atau menambahi? Atau ini saya kembalikan dulu kepada Ustadz.
Ahmad Syukron, agar mungkin ada tambahan dari panjenengan atau bagaimana itu. Saya persilahkan kepada Ustadz Ahmad Syukron. Baik. Assalamualaikum. Eh, oh ya, itu ada yang mau bertanya. Oke, anu, Oh ya, silakan, silakan. Silakan. sebelum di apa lagi? Makasih Pak Dokter. Eh, mungkin ini anu ya apa namanya untuk praktek yang selama ini kan kita juga belum menguasai antara syafa'ah dan isyarah. Mungkin pemateri bisa menjelaskan perbedaan apa namanya qiraat syafa'ah dan qiraat asyarah. Karena apa namanya yang selalu kita sebut-sebutkan sabatu ahrufi atau 7 kiroat. Kemudian yang asyar ini seperti apa gitu kan. Jadi mungkin ada penjelasan khusus kalau kita tanya apa bedanya sabah dengan asyarah itu. Nah, mungkin diperjelas atau bisa dijelaskan. Makasih. Sekedar pertanyaan. Sama-sama. Ini saya Makasih. tampung dulu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya pemakalah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, yaitu pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan korelasi antara al-ahruf as-sab'ah dengan al-qira'ah as-sab'ah. Tadi kan saudara-saudara pemakalah menjelaskan bahwasanya antara al-ahruf as-sab'ah dengan al-qira'ah as-sab'ah itu berbeda ya. Bahwasanya al-ahruf as-sab'ah itu adalah sesuatu yang memang sudah ada ketika Al-Qur'an itu diturunkan. Adapun al-qira'ah as-sab'ah adalah sesuatu yang baru yang muncul setelah wafatnya Rasulullah SAW. Namun bersamaan dengan itu, tadi saudara pemakalah juga mendatangkan pendapat para ulama berkaitan dengan definisi al-ahruf as-sab'ah. Bahwasanya di antara pendapat yang pemakalah datangkan tadi yang dimaksud dengan al-ahruf as-sab'ah adalah al-qira'ah as-sab'ah itu sendiri atau tujuh qiraat itu sendiri. Ini bagaimana pemahamannya saudara? Apakah tujuh qiraah yang dimaksud di sini adalah al-qiraah as-sab'ah atau bagaimana? Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan perbedaan pendapat para ulama berkaitan dengan definisi al-ahruf as-sab'ah tadi. Saudara pemakalah menjelaskan bahwasanya pendapat yang paling rajih itu adalah pendapat yang kelima, yaitu Al-Quran itu diturunkan dengan 7 bahasa dalam satu kata yang berbeda-beda. Katanya Nabi Hasan, para ulama merajihkan pendapat yang kelima ini, atau memang ada pendapat yang lain. Barangkali seperti itu saja saudara pemakalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak pertanyaannya. Izinkan kami untuk diberikan waktu sebentar sebelum menjawab ya.
Permisi, eh, izin menjawab. Kalau ini untuk pertanyaannya Pak Ahwani ya, untuk kiroah 7 dan kiroah 10. Sebelumnya mungkin kalau contoh secara spesifik, saya sendiri masih belum tahu bagaimana contohnya, karena memang eh, eh, kalau sebenarnya kalau di searching agak lama mungkin ketemu ya, tapi eh, mungkin saya tawarkan dulu ke teman-teman kelas, barangkali ternyata di antara 38 peserta ini ada yang eh, beliaunya itu telah menamatkan kiroah sab'ah atau kiroah asyroh. Mungkin bisa ditampilkan ilmunya ya untuk memberitahukan kepada kita contoh dari kiroah asyroh itu sendiri. Tapi yang jelas bahwa kiroah sab'ah dan kiroah asyroh itu istilahnya adalah dibawa oleh para ulama seperti yang telah dijelaskan pemateri yang lain tadi, bahwa ini adalah hasil dari seleksi panjang yang dilakukan oleh para ulama. Kiroah sab'ah. Kiroah sab'ah ini yang mempopulerkan adalah Imam Ibnu Mujahid. Seperti yang telah dijelaskan tadi, setelah diseleksi ya, setelah diseleksi panjang itu ternyata dari beberapa syarat yang ketat yang telah ditentukan oleh imam itu, ternyata ada 7 imam yang berhasil melewati syarat tersebut. Kebetulan 7 gitu. Nah, untuk kiroa asyroh ini populer pada abad kelima. Yang mempopulerkan itu adalah, oh bukan abad kelima. Selanjutnya, Imam Ibnu Jazari. Ya, jadi Imam Ibnu Jazari ini mampu meyakinkan banyak kalangan ulama untuk menerima kehadiran kiroah 10. Kiroah 10 itu apa? Ya, kiroah 7 yang telah disebutkan ditambah dengan 3 ulama lain, tidak ulama qurra lain, yakni Abu Ja'far Al-Qoqo, eh, Kholaf, dan satunya Yakub Al-Hadrami. Nah, jadi kalau contoh contoh ya, kalau mungkin yang kita tahu di kiroah sabah itu sendiri, itu juga kiroah asyroh. Tapi kalau ketiga imam yang belum disebutkan dalam kiroah sabah, itu saya sebenarnya tidak tahu secara spesifik. Mungkin yang tahu, yang pernah belajar kiroah asyroh bisa menambahkan, atau dari pemateri yang lain dulu ini untuk menambahkan barangkali sudah menemukan contohnya. Ada Syekh yang dari Mesir nggak? Beliau kalau nggak salah eh, terkait tentang kiroah beliau beliau nggak hadir ya? Sepertinya belum hadir karena mungkin di Belum sana hadir ya? masih subuh. Iya mungkin.
Oke, terima kasih. Mungkin bisa menambahkan sedikit terkait imam-imamnya, tapi tidak menambahkan bermasalah. Tapi yang dari imam-imam yang 10 yang pernah saya baca dalam sebuah buku itu, kayaknya imamnya cuma nambah 3 dari yang 7 itu ya, sama kalah. Mohon maaf, bagaimana, Pak? Ini di sini kan imamnya sebetulnya kalau dari segi imamnya, ini yang pertama ada Imam Nafi, Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Amr, Imam Ibnu Amir, Imam Asim, Imam Hamzah, Imam Al-Kisai, Imam Abu Ja'far, Imam Ya'qub, Imam Khalaf. Itu yang 10 itu. Itu sekedar nama nama imamnya baru. Kalau contohnya mungkin sama-sama kita cari mungkinnya Pak Ikhwan. Baik, terima kasih. Baik, mungkin yang tadi pertanyaan selanjutnya mungkin ya. Ya, iya. Pertanyaan selanjutnya tadi terkait tentang yang apa namanya, apakah yang dimaksud dengan ahrufis sab'ah itu sama dengan qiraah sab'ah. Sebenarnya ini harus kita teliti lagi karena ini kami juga nukil dari apa namanya kitab makna al-ahrufis sab'ah dari apa namanya web fatwa web fatwa. Karena gini, yang berpandangan ini kan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang kita kenal dengan beliau itu termasuk apa namanya tabiin yang kemudian di dunia bahasa ya, di dunia bahasa. Sehingga pandangan ini dianggap lemah oleh para ulama-ulama lainnya. Tapi kemudian beliau mengatakan bahwa ahrufis sab'ah atau huruf yang 7 itu dengan qiraah sab'ah itu sama, sedangkan beliau itu wafatnya 170, sedangkan qiraah sab'ah itu dikumpulkan itu di zamannya Imam Ibnu Mujahid dan itu pun wafat 324. Artinya pandangan istilah qiraah sab'ah itu sudah ada sebelum Imam Mujahid kemudian mengkodifikasikan qiraah sab'ah gitu. Makanya ini eh, mungkin butuh butuh apalagi pencarian lagi terkait tentang ini karena apa namanya? Karena dari sisi istilah qiraah sab'ah itu kan muncul di zaman Imam Mujahid, gitu mungkin ya. Tapi Populer. kemudian populer, tapi kemudian rupanya 200 tahun sebelumnya itu sudah muncul sebenarnya di zamannya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Seperti itu. Atau memang baru dipopulerkan atau baru dikumpulkan, itu Allahu a'lam. Maka mungkin nanti kami akan coba mencari lagi terkait tentang ini. Tapi sebagian besar ulama mengatakan bahwa pandangan ini lemah. Pandangan ini pandangan yang lemah. Kemudian kami kenapa mencoba merojikan yang pandangan kelima setelah kami banyak sedikit apa namanya mencari referensi terkait tentang makna ahrufis sab'ah ini. Kebanyakan ulama-ulama yang apa namanya salafus soleh maupun yang ulama-ulama kesinian yang mutaakhirin itu kebanyakan mensahihkan makna yang bahwa ahrufis sab'ah itu kata-kata yang berbeda dalam bahasa Arab tapi menuju satu makna. Tujuannya sebelum pengumpulan zaman Utsman itu tujuannya untuk at-tashil ar-rukhsah tadi, untuk dispensasi kepada para sahabat yang kalau hanya satu saja gitu kan maka mereka agak ada kesulitan sehingga apa namanya ada kata yang lain dan maknanya sama. Walaupun nanti para ulama-ulama ini berpandangan bahwa itu pun nanti sebelum terjadi pengumpulan kodifikasi di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Seperti itu. Tujuannya untuk tashil atau rukhsah. Wallahu a'lam. Dan ini juga sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena begini, kalau seandainya kemudian dalam satu ayat misalnya, kemudian kalau kita katakan beda-beda katanya dan beda juga maknanya, artinya nanti perintahnya itu tidak satu gitu kan. Tapi kalau bacaannya berbeda, tapi perintah tujuannya satu, maka apa yang Allah inginkan dari hamba itu dengan firman-Nya akan sama seperti itu. Ini menurut kami pribadi, wallahu a'lam bishawab. Kembali ke Ibu moderator. Mohon maaf.
Baik. Apakah Kak Mahal Fari juga mau menambahkan? Oke, baik, izin. Di sini saya juga apa namanya sedang coba cari-cari terkait contoh qiraat asyarah ya tadi ya. Nah, sini saya juga belum ya keterbatasan ilmu saya. Mungkin nanti kurang koreksi. Cuma ini saya coba berusaha untuk mencari. Tapi sebelum itu saya coba share share screen bisa nggak ya untuk Jadikan membantu. co-host dulu mungkin ya. Jadikan co-host dulu baru bisa share screen. Bagaimana? Minta adminnya apa namanya eh, untuk dijadikan co-host dulu baru bisa nanti kemudian share screen. Oh, berarti nggak usah aja ya. Soalnya saya dapatnya di jurnal. Seperti yang nulis ini Pak Tony gitu. Jadi saya mau menampilkan. Oke, baik. Mungkin langsung saja terkait qiraat asyarah. Kan tadi perjalanannya itu eh bentar, saya lupa di pertanyaannya gimana tadi. Hanya Bantu. ini aja apa namanya Pak terkait tentang perbedaan antara sab'ah sama asyro. Sebenarnya apa namanya hanya kita tahu imamnya, kemudian tahu siapa namanya murid-muridnya yang dua kan setiap imam itu ada dua muridnya. Itu sudah bisa kita membedakan mana sab'ah, mana asyro. Dan hanya saja nanti ketika masa penyisihannya mungkin kita bahasakan penyisihan dari tiga syarat itu ada yang dikategorikan yang sahih mutawatir ini yang sab'ah yang asyro tambahan ada juga yang benar rupanya tambah yang asyro dengan imam-imamnya dan murid-muridnya mungkin seperti itu saja hanya saja contoh memang kalau kita mau mencontohkan nggak bisa kecuali orang yang sudah memang talaki sama yang sudah pernah belajar kiroah asyro ataupun sab'ah Itu yang karena ada cara-caranya memang tidak tidak sembarangan. ya betul. Allahu a'lam. Oke. Baik, Mungkin ada tambahan lagi mungkin Pak Syukri tadi yang bertanya Pak Rusdi. Assalamualaikum, izin Syukran, bertanya. penjelasan sangat sangat tercerahkan, Assalamualaikum. alhamdulillah. Kak Hilma tadi mau bertanya. Iya, mau tanya syarat syarat kiroah as-sohihah sama makbulah itu apa ya? Yang benar sama yang tertolak itu. Tadi sepertinya nggak masuk ke situ ya, atau tidak masuk pembahasan. Baik, mungkin ini bisa langsung dijelaskan oleh Kak Mahal Khairi. yang bagian mana tadi, Kak? Mohon maaf. Syarat kiroah yang makbulah. Oke, boleh ditampilkan Kak untuk yang apa? Mungkin yang PDF atau apa itu yang kemarin? Jurnal itu kah? Ya, bukan. Yang korelasi yang dokumen, Kak.
Ini Mohon maaf Kak, yang ada Kak, yang jurnal jurnal aja ya Kak, jurnal aja, jurnal. Ya. Baik, ada Kak. Tadi pertanyaannya terkait tentang yang syarat tadi ya. Iya, Eh, agak ke bawah. Nah, di sini tiga batasan yaitu sanad yang sahih, biasanya yaitu bacaan yang dianggap sahih sanadnya apabila bacaan tersebut diterima dari salah satu seorang guru atau imam yang jelas, tertib, tidak cacat, dan sanadnya bersambung sampai ke Rasulullah. Kemudian yang ketiga itu sesuai dengan Rasul Utsmani, suatu bacaan qiraat dianggap sahih apabila sesuai dengan salah satu rasul daripada masahif Utsmani. Kemudian syarat yang ketiga itu sesuai dengan kaidah tata bahasa Arab, dengan catatan pun hanya sesuai dengan salah satu dari bahasa suku Arab, bangsa Arab saja, tapi sesuai dengan tata kaidah bahasa Arab. Eh, Dan sini ada tambahannya, apabila sebuah qiraat telah memenuhi ketiga kualifikasi syarat tadi, qiraat tersebut baru bisa dikategorikan sebagai sebuah qiraat yang sahih. Eh, Hal ini untuk membedakan dengan beberapa qiraat yang doif, saz, bahkan yang batil. Tidak benar jika ada pendapat yang mengatakan bahwa syarat kesahihan sebuah qiraat tergantung pada kepatuhannya kepada kitab-kitab ilmu nahwu, sebab kaidah-kaidah ilmu nahwu yang disusun oleh manusia tidak dapat dipakai untuk menentukan sahih atau doifnya susunan kalimat kitab suci yang merupakan firman Zat pencipta segala sesuatu. Justru Al-Quran yang menjadi sumber inspirasi utama dari para peletak kaidah-kaidah kebahasaan. Dalam hal ini adalah ilmu nahwu. Dengan demikian, prasyarat yang terakhir tidak dapat diberlakukan sepenuhnya sebab ada bacaan lafaz tertentu yang tidak sesuai dengan tata bahasa Arab, namun karena sanadnya sahih dan mutawatir qiraatnya dianggap sahih. Oke, baik. Itu mungkin eh, sedikit tambahannya. Ya, kembalikan ke bagaimana Kak Hilma? Apakah ada tanggapan? iya cukup sudah terlihat. Baik. Baik, kita sampai jam berapa ini? Di jadwal 9.45 ya? Iya, iya Pak. Oke. Ini kita sudah uh, lewatan dan kita juga telat juga tadi masuknya ya. Baik, merangkum semua pertanyaan mungkin saya bisa memberikan ulasan sedikit ya terkait dengan pertanyaan tadi. Terkait misalnya sejarah apa tadi eh, sab'atu ahruf dan qiraat sudah dijelaskan sebetulnya sudah lengkap itu. Saya menyimak itu ya, menyimak bahwa sab'atu ahruf itu ya seiring dengan turunnya Al-Qur'an yang tentu perbedaan-perbedaan bacaan itu dikonsultasikan langsung dengan Rasulullah. Sedangkan qiraat sab'ah itu adalah muncul setelah Rasulullah wafat.
yaitu diinisiasi oleh para sahabat, ya para imam yang ada 7 gitu ya. Kemudian tambah lagi dengan 3 orang menjadi 10. Itu sudah dijelaskan juga tadi sama siapa ya? Sama Ustaz Arif atau sama Ustaz Mahalul Khairi ya kalau nggak salah itu sudah dijelaskan. Jadi 7 tambah 3 jadi 10 gitu ya. Adapun contohnya nanti bisa baca sendiri, ada bukunya, buku Kefat Tony. Dan informasi saja, sebetulnya eh, materi ulumul Quran ini sudah dapat komplain ya silabusnya ini dari senior kita, dosen senior kita. Sedapat mungkin kalau bisa tidak perlu membahas tentang Quran, tidak perlu membahas lagi tentang tafsir gitu ya. Sampai sampai kepada materi-materi dalamnya gitu ya. Jadi makanya kemarin saya berikan materi yang berbeda gitu ya. Saya pegang Al-Quran, ulumul Quran itu dari tahun 2000 berapa ya? 17 sampai 2019 itu masih saya pegang. Itu sudah ganti silabus. Kemudian setelah itu dipegang Pak Dr. Samsul. Nah, baru kembali lagi ke saya. Nah, saya modifikasi silabusnya agar berbeda gitu ya. Tapi memang kayaknya kita nggak bisa meninggalkan 100% materi ini gitu. Setidaknya ya kulit-kulitnya aja lah gitu ya. Karena ini komplainnya menurut saya cukup berat ya. Eh, Ya entahlah apa maksud tujuannya juga saya tidak begitu mengerti gitu ya. Ada dua dosen senior yang melarang saya untuk memuat materi tentang kiroah, kemudian materi tentang tafsir, apalagi kalau sampai tafsir tematik dan lain sebagainya gitu. Tentu ini nanti bertabrakan dengan mata kuliah beliau gitu, ya mata kuliah beliau. Jadi nanti kalau ada perbedaan apa namanya pendapat di antara kita itu tentu mengait antara dosen jadinya gitu ya. Nah makanya waktu itu setelah dapat komplain seperti itu, saya tidak lagi mau membahas ini secara mendalam karena kalau khawatir pendapat saya salah ya maka ini menjadi presiden buruk ya buat kita gitu ya. Dan bisa jadi pembahasan pada mata kuliah tersebut menjadi berkurang gitu ya. Oke, dah itu informasi saja. Lanjut terkait tadi sudah ya kiroah Sab'ah dan Asyroh, sejarah munculnya kapan gitu ya. Kemudian kiroah mana saja sih yang bisa diterima gitu ya atau yang makbul atau yang katakanlah diakui oleh jumhur ulama. Tadi sudah dijelaskan juga udah lengkap gitu ya. Ada 3. Yang pertama itu adalah harus memiliki sanad yang mutawatir. Ya, sama halnya dengan hadis Rasulullah, sanad mutawatir itu adalah persyaratan utama apakah hadis tersebut layak untuk dipakai atau tidak, diterapkan atau tidak. Maka derajat mutawatir itu adalah derajat hadis yang paling tinggi dan kiroah ini juga bersumber dari salah satunya bersumber dari Rasulullah. Nah, kemudian eh, apa terkait dengan apakah dia tauqifi atau taufiqi gitu ya. Kalau yang tadi itu dengan Rasulullah ya, Sab'atu Aruf itu merupakan pandangan yang bersifat tauqifi, artinya sudah atas bimbingan arahan dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian kalau qiraah sabah itu adalah ijtihadi atau taufiqi. Jadi ini adalah inisiatif dari apa namanya para imam, bacaan para imam yang ada tujuh tersebut, dan itu disebut dengan ragam atau variasi, ya variasi atau ragam, bukan dialek, ingat ya, bukan dialek. Kalau dialek itu tadi yang ada 7 bahasa, misalnya bahasa Arab itu bukan hanya Quraisy, ada Kinanah, ada mana lagi gitu ya, Banu Tamim dan seterusnya gitu ya. Itu dialek atau lahjah, ya lahjah. Nah, kalau kiroah itu ragam variasi bacaannya, variasi bacaan. Misalnya waqatalu waqutilu gitu ya. Terus misalnya uh, to'amu miskin dibaca to'amu masakin gitu ya. Nah itu. Nah itu tentu ada terbagi menjadi 2.
bacaan yang bisa merubah makna dan bacaan yang tidak merubah makna. Gitu ya. Nah, itu para ulama sudah seperti itu. Nah, tetapi keduanya tidak menyalahi apa ya, atau tidak memiliki makna yang menyimpang, tidak. Kalau kayak tadi to'amu masa miskin, itu berarti kata miskinnya mufrad. Ketika dibaca to'amu masakin, berarti kata miskinnya bermakna jamak. Tapi tetap miskin, hanya jumlahnya saja yang berbeda. Jadi ketika kita terapkan atau diterapkan misalnya to'amu miskin, maka cukup dengan memberikan satu orang miskin sudah cukup. Tapi sifatnya umum juga, tidak ditentukan berapa batasnya, berapa, bebas memberikan makan orang miskin, bebas. Ya, hanya disebutkan to'amu miskin. Jadi kata miskin ini sebetulnya tidak dikaitkan dengan jumlah gitu ya. Jadi bebas, hanya memberi makan orang miskin gitu aja jumlahnya. Tetapi ketika to'amu makin ya, maka jumlah orang miskinnya sudah ditentukan banyak gitu ya, walaupun juga tidak ditentukan misal 1, 2, 3, 4, 5, enggak juga, tetapi banyak gitu, bukan hanya satu gitu ya. Kalau tadi to'amu miskin bisa jadi hanya satu juga boleh gitu ya, karena mufrad sifatnya. Tapi keduanya tidak menyimpang dalam makna gitu ya. Maka inilah yang dimaksud dengan variasi ragam bacaan qiraat. Ya, misalnya ada kata ada misalnya yang ibdal ya, mengganti bacaan. Ada imalah dengan membaca apa tuh? Ya, agak miring ya bunyi, seperti bunyi e gitu ya. Ada yang dimasukkan ya, diidghamkan. Ada yang dipanjangkan bacaannya gitu ya. Nah, misalnya kata andar tahun saja, andar tahun itu ada baca banyak, ada berapa bacaan gitu ya, bukan hanya satu. Andar itu aslinya. Ada yang gitu, ada gitu, ada ya. Yang penting itu semua tidak menyimpang dari makna gitu ya. Itu terkait dengan qiraat. Kemudian apalagi tadi hikmah, terkait dengan hikmahnya ya, adanya sab'atu ahruf, adanya apa qiraat sab'ah. Nah, itu tentu secara teoritis merupakan bagian dari hasanah ilmu Al-Quran ya, beserta kekayaan ilmu-ilmu Islam lainnya, yang membuktikan betapa Al-Quran itu adalah mukjizah yang melemahkan pandangan atau pendapat orang yang mencoba mengkerdilkannya gitu ya. Al-Quran itu ciptaan Nabi Muhammad gitu kan. Atau secara umum Al-Quran itu bikinan manusia gitu. Karena Nabi Muhammad itu kan manusia gitu. Bikinan manusia, bukan ciptaan Tuhan, berbeda dengan Bible misalnya. Itu adalah langsung firman Tuhan gitu ya. Tetapi ternyata dari aspek bahasa, dari aspek tata bahasanya, dari aspek isinya, dari aspek apa lagi, muatan kandungan ayatnya gitu, itu ternyata melambangkan atau memberikan gambaran atau apa indikasi bahwa Al-Quran itu bukan ciptaan manusia gitu, karena banyak keistimewaan-keistimewaan yang dimilikinya gitu. Salah satunya adalah ini ya, salah satunya adalah terkait dengan sabatu aruf dan qiraat atau ragam bacaan gitu ya. Belum lagi yang misalnya dengan balagohnya, kemudian dengan apalagi eh, informasi atau isi ya kan, isi kandungannya yang memuat informasi masa lalu dan informasi yang akan datang gitu ya. Jadi Al-Quran itu bukan sekedar informasi masa lalu sejarah, tapi prediksi-prediksi akan datang pun sudah tercakup di situ. Hanya saja lagi-lagi kita memang diberikan kesempatan atau diberikan perintah untuk memikirkan itu gitu ya, memikirkan ayat itu, mencari makna yang tepat atau yang mendekati kebenaran gitu. Meskipun secara mutlak 100% benar kita tidak, atau rasanya tidak mungkin mencapai gitu ya, tetapi setidaknya mendekati kebenaran gitu ya. Nah, itu adalah salah satu hikmah ya dari adanya sab'atu ahruf, adanya apa namanya qiraat sab'ah gitu ya.
Nah, secara sosial pada saat itu juga dengan adanya Sabatul Aruf dan Qiraat Sabah ini memiliki atau mampu mampu apa ya mengadaptasi ya perbedaan-perbedaan atau keragaman-keragaman bacaan yang dihasilkan dari berbagai ragam bahasa dan suku di bangsa Arab pada saat itu gitu ya. Jadi mengakomodir gitu ya. Maka ini adalah salah satu bentuk dari keistimewaan Al-Qur'an. Saya kira itu mudah-mudahan bisa dipahami dan materi ini sebetulnya sangat menarik ya, sangat menarik. Tapi lagi-lagi nanti kajian mendalam akan didapatkan pada mata kuliah ilmu qiraah, ilmu rasam, kemudian apa lagi nanti ada praktiknya ya, ada kapita selekta kiroat itu nanti kalau selekta kiroat itu lebih beragam ya satu dua tiga jadi satu, tapi kalau ilmu kiroat satu dan dua itu langsung dipecah gitu ya jadi dua mata kuliah kemudian digabung jadi satu kapita selekta. Nanti insya Allah ada mata kuliah tersendiri jadi Bapak Ibu silakan nanti mengikuti dengan baik. Nah, kemudian juga ada bukunya, ya bukunya sudah berapa jilid. Nah, artinya ada sudah berapa kali cetak, bukan berapa, sudah berapa kali cetak ya. Mulai hmm, termasuk ada juga membaul kiroat. Membaul kiroat ini kalau tidak salah baru 3 juz. 3 juz ini Pak Dr. Kiai Asin Safo Muhammad dan Ibu Dr. Hajar Romla Widayati yang menulis ini memetakan satu persatu ya bacaan atau kiroah ya dari surah Al-Fatihah sampai ke surah Ali Imran ya juz 3 ya. Tidak salah. Surah Ali Imran bukan juznya. Baru 3 surat ya sampai Ali Imran saja. Nah itu misalnya Bismillahirrahmanirrahim itu bacaannya ragamnya apa saja itu udah dipetakan di situ. Nah makanya kalau Bapak Ibu nanti ingin memilikinya silakan. Memang harganya cukup lumayan ya. 200-an gitu ya. Tapi bukunya besar ya. B5 B5 kayaknya lebih dari B5. Nah, itu eh, ada teks Al-Qur'annya terus di pinggirnya ada itunya penjelasan-penjelasannya. Jadi memudahkan kita untuk memahami. Kemudian yang kedua ada juga nanti buku dari Pak K. Fatoni terkait dengan Rasul Usmani itu juga bukunya tebal sekali ya. Kalau cetakan yang lama itu berwarna hijau, yang saya punya itu berwarna hijau. Kalau mungkin sepertinya ada yang baru ya. Terus ada beberapa buku lainnya ya, termasuk nanti Bapak Ibu juga bisa memiliki metode Maisuro ya. Mungkin sudah dipromosikan kali sama Pak Kiai Paponi, metode Maisuro. Nah ini modal kita ketika kita mau bergelut dengan Al-Quran. Ya insya Allah bermanfaat terutama bagi para ustazah yang aktif di memberikan mengajar di majelis taklim gitu ya di masjid atau di mana gitu ya ini tentu sangat bermanfaat dan ini adalah materi kelas tinggi ya. Materi kelas tinggi jadi pas kalau nanti Ustadz Arif mengajar isi kajian di masjid ini misalnya gitu kan dengan gelar MA-nya materinya adalah misalnya tentang kiro asab gitu ya. Itu kan luar biasa ya. Oh, ini udah apa spesial ini gitu ya. Nah, tentu kan dilihat lulusan mana dia. Ya, lulusan IGI Jakarta yang khusus membahas tentang itu. Dan kita bersyukur ya, dosen-dosen kita itu pakai Fatoni, pakai Asin, Bu Ramla Widayati, Pak siapa lagi, itu adalah tokoh-tokoh ahli-ahli kiroat nasional ya. Jadi bukan skup lokal tapi udah nasional gitu ya. Apalagi mereka kan juri-juri MTQ. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari ilmu beliau sehingga kita bisa mengajar apa atau diizinkan atau mendapatkan sanad mengajar dari beliau dan kita bisa aktif ya berdakwah dan menyampaikan materi tersebut di masyarakat. Saya kira cukup ya. Ya, kalau begitu silakan ditutup dulu moderator.
Baik, terima kasih atas partisipasinya teman-teman semua, baik yang bertanya, menambahi, terkhusus untuk Ustadz Ahmad Syukron itu sendiri. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perilaku. Akhiron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemakalah ya sudah mempresentasikan makalahnya ini sangat bagus dan insya Allah mudah-mudahan kita berjumpa lagi setelah Lebaran ya. Ustaz Wafa ini terakhir. Besok kita libur. Masuk kalau tidak salah masuk tanggal berapa itu? Yes. Sabtu tanggal 12, kemudian 13, 14, nah sekitar 17, 16 atau 17 ya, April ya. 17. Iya, April ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat walafiat bisa menjalani puasa Ramadan ini sampai akhir dan kita bisa merayakan Idul Fitri. Selamat bersilaturahim di keluarga ya, berkumpul kembali kalau yang merantau dan mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan perlindungan, keselamatan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita Amin. sama-sama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kehilafan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. saya pamit ya. Jazakumullah baik. Pak, bisa terakhir Pak. Yo. Monggo. Thank you.